Selamat malam Bu, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan membuat video atau mempraktekkan dengan keterampilan membuka pelajaran, keterampilan penguatan, menjelaskan, dan penutup. Kiranya agar meluangkan waktunya untuk masuk ke channel saya dan di subscribe. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, ya pagi. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ibu rasa semuanya keadaan sehat-sehat ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, sebelum kita belajar, baiknya kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Nah, minggu lalu kita masuk materi kita minggu lalu tentang apa yuk? Siapa tahu? Iya. Minggu lalu topik kita yaitu tentang narasi. Siapa tahu narasi? Ya, benar. Narasi itu adalah cerita yang ditulis atau yang diceritakan kepada seseorang, biasanya dengan sangat detail secara singkat. Definisi narasi adalah kisah atau cerita. Ini masuk topik baru, yaitu mengapresiasikan kritik dan teks esai. Sebelumnya kita udah pernah, kita pasti dengar kritik gitu ya kan. Ada omongan dari orang itu, apa sih kritik gini gitu ya kan. Kritik itu apa? Ayo, siapa yang tahu kritik itu? Ya, kritik itu adalah tanggapan orang-orang yang berisi tentang baik buruknya dalam suatu hal. Nah, kita masuk ke topiknya ya. Kita masuk ke pengertian esai. Nah, di sini esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Oke. Nah, kita masuk pengertian kritik. Kritik adalah tanggapan yang berisi tentang baik buruknya suatu hal. Nah, itulah kritik. Tanggapan orang-orang, ya kan, yang tentang baik atau buruknya. Contohnya yang kayak ibu bilang tadi, kalimat kritikan ini terhadap berita pembuangan sampah di sungai. Seharusnya masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Untuk apa? Supaya tidak banjir. Dan kritik dan esai adalah jenis tulisannya yang hampir sama. Nah, ini dia. Kritik dan esai itu sama-sama tulisannya hampir sama. Karena apa? Karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Dan menurut Kemdikbud 2017 halaman 183. Namun, menulis kritik dan esai ini harus berdasarkan analisis dan penilaian secara objektif, agar meski hampir sama, keduanya tetap memiliki beberapa perbedaan. Nah, dan di sini bagaimana cara menyusun kritik dan esai? Nah, cara menyusun kritik dan esai inilah langkah-langkahnya. Pertama, seperti puisi, prosa, atau drama, menentukan tema dan memilih judul. Dan sebisa mungkin pilihan karya yang memiliki kedekatan dengan kehidupan pribadi kita. Nah, yang kedua, melakukan interpretasi. Ini masih penyusunan kritik ya.
melakukan interpretasi. Nah, pada langkah ini, penulis kritik sastra menafsirkan makna yang ia dapat setelah membaca sebuah karya sastra. Menurut Dina Gasong, dalam bahan azar mata kuliah ini, interpretasi adalah usaha untuk memperjelas karya sastra melalui analisis, parafrasa, dan komentar. Analisis, kita masuk analisisnya. Tahap analisis ini adalah penguraian bagian-bagian norma-norma karya sastra. Analisis karya dilakukan dengan menelaah mana yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam karya sastranya yang kita baca. Dan kita masuk. Nah, tadi kita masih menyusun kritik, langkah-langkah cara menyusun kritik, dan sekarang kita masuk ke menyusun esai. Bagaimana cara menyusun esai ini? Nah, ini dia. Membuat esai membantu kita melatih kemampuan menulis. Nah, kayaknya kita udah nggak asing lagi mendengar kata esai ya kan. Kita kan ujian ada esainya gini kan. Di dalam ujian juga ada pilihan berganda, ada esai atau esai tes ya disebut ya. Nah, itu dia. Kenapa harus ada esai? Karena esai ini adalah dapat membantu kita melatih kemampuan menulis. Nah, esai adalah karangan yang memuat pemikiran dan pendapat seseorang dengan tertata. Dan di dalam esai ini juga dapat menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik kita bisa melihat isu-isu di sekitar, seperti isu yang sedangkan terjadi. Nah, paling terjadi dibicarakan terbaru atau yang paling dekat dengan kehidupan pribadi kita. Pilih topik yang dekat atau bersinggung agar kita mudah menuliskannya. Itu esai, dan menentukan topiknya harus di sekitar kita gitu ya kan. Lalu riset adalah tindakan peneliti menggali, menyelidiki, atau menafsirkan suatu topik pembahasan. Dalam esai biasanya dilakukan riset pustaka. Oke. Dan di dalam membuat esai ini harus membuat kerangka. Nah, harus ada kerangkanya. Oke. Pendahuluannya. Nah, di dalam kerangka ini ada pendahuluannya juga, yaitu berisi latar belakang, informasi atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Tubuh esai. Narasikan gagasan yang hendak disampaikan. Narasi dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Dan kesimpulannya, sebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas yang dilengkapi hasil observasi, penilaian, atau sudut pandang penulis. Dan menulis, kita masuk menulis dan menyunting. Tahap akhir adalah menulis esai sebelum disodorkan pada publik. Sebaiknya menyunting esai agar tidak terjadi keliruan serta minimal kesalahan ketik. Dan kita masuk ke perbedaan kritik dan saran. Apa sih bedanya kritik dan saran itu? Ini dia. Saran itu kayaknya kita pernah lah kasih saran sama orang kan, sama kawan kita. Sebaiknya kamu jangan seperti itu. Kita kasih saran yang terbaik gitu kan. Nah, lebih lengkapnya ini, saran ini biasanya berisi tentang pesan untuk perbaikan, sehingga citraannya akan lebih positif ya. Dan kritik ini apa? Sedangkan kritik ini apa? Kritik ini menggambarkan pesan yang lebih negatif, seperti yang ibu sampaikan tadi, ya kan? Kritik itu tanggapan orang-orang yang berisi tentang baik atau buruknya. Itulah kritik, ya kan? Dia tentang negatif, tapi nggak sepenuhnya dia negatif, tapi rata-rata negatif lah gitu ya kan. Seperti memberikan lontaran yang kurang baik dan komentar negatif gitu. Oke, sampai sini materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Minggu depan ibu akan kasih tugas. Hari ini kita membaca materi saja dan ibu menjelaskannya saja. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Say goodbye.